Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flipmas Indonesia Channel kembali menjumpai Anda sekalian untuk menyampaikan serial ketiga dari kawasan ekonomi masyarakat yang dibangun bersama-sama PT Pertamina dan Flipmas Indonesia. Kejadiannya memang sudah pada tahun 2014 sampai dengan 2017 yang lalu. Dan Camp Bantalan ini berada di Desa Bantalan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dan kalau dilihat dari petanya, maka posisi dari Camp Bantalan ini berada di tenggara dari Kota Pekanbaru. Jadi kita menyusuri ke arah selatan, lalu kemudian ke arah timur, dan kita akan sampai pada Desa Tembilahan terlebih dahulu, lalu kemudian menyeberang Sungai Indragiri dan untuk mencapai Camp Bantalan ini. Dan Camp Bantalan ini memang letaknya sangat jauh dari Kota Pekanbaru, dan ini yang menyebabkan teman-teman dari Flipmas wilayah Batobo untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Tembilahan sana. Dengan tujuan adalah untuk memudahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga pengawasan oleh Flipmas Batobo ini. Flipmas Batobo dalam menangani dan menggarap Camp Bantalan dipimpin langsung oleh Ketua Flipmas wilayah Batobo, Insinyur Fadil, yang tahun ini itu menyelesaikan studi doktornya di Universitas Gadjah Mada. Dia sendiri berasal dari Universitas Riau. Pak Fadil itu dibantu oleh teman-temannya yang bergabung di dalam Flipmas Batobo. Dan ini memang terlihat sekali kebinekaan dari perguruan tingginya, dari kepakarannya, lalu kemudian adanya kolaborasi antara perguruan tinggi di Pekanbaru dengan perguruan tinggi yang ada di Tembilahan. Ada Pak Ahmad Fadli yang berasal dari UNRI, Universitas Riau, dan juga Pak Febri Huda dari UNRI, kemudian Rekawati yang mendedikasikan profesionalisme kesarjanaannya di Flipmas wilayah Batobo ini. Ada juga Pak Ahmad Jamaan dari UNRI, kemudian Pak Rusli Rustam dari UNRI, juga Pak Heli Khairudin, ini salah satu dari dua dosen yang aktif di Camp Bantalan, berasal dari Universitas Islam di Indragiri yang posisinya ada di Tembilahan. Kemudian Pak Marhadi dari UNRI, Pak Hamzah dari Universitas Lancang Kuning, Pak Agus Ika Putra dari UNRI, kemudian masih juga ada tambahan lagi dari Batobo ini adalah Pak Atmam dari Lancang Kuning, kemudian Bu Dewi Febrina dari UIN Suska, Pak Diki Arisandi dari Uni Abdurrab, Pak Edi Elviano dari Universitas Islam Riau, Ibu Monita Olivia dari UNRI, Pak Nur Halim dari UNRI. Nah, masih bersambung lagi tim dari FP Batobo ini, Pak Yuslisar dari Universitas Islam Indragiri, lalu Pak Ahmad Fauzan dari UNRI, Pak Muhammad Ahya Rudin dari Unmul Riau, Pak Muklis dari UNRI, dan Pak Hamzah dari Lancang Kuning. Jadi demikian lengkap, demikian besar pasukannya, lalu kemudian berhadapan juga dengan warga camp yang siap bekerja sama, yang dipimpin oleh Pak Abdurrahman, kemudian Pak Barakna sebagai pemilik lahan, Pak Bentari ketua kelompok juga, Pak Labedu ketua kelompok, Pak Salamin ini bagian dari pemilik lahan, dan kemudian Pak Hasan sebagai pengawas lapangan. Nah, kalau dilihat dari secara ringkas Camp Bantalan ini, yang untuk mencapainya saja itu memerlukan waktu 8 jam dari Kota Pekanbaru. Jadi pada saat kami berkunjung ke Camp Bantalan ini, berangkat dari Pekanbaru sekitar pukul 4 atau pukul 5 sore dan tiba baru tengah malam, pukul 12 atau pukul 1 malam di Bantalan, di Tembilahan. Kemudian menginap, kemudian dan pagi harinya berangkat bersama-sama ke
depo Pertamina terlebih dahulu di Desa Bantalan, baru kemudian kita bersama-sama naik boat, speedboatnya Pertamina, sekitar 10-15 menit sampai ke Desa Bantalan. Lahan awalnya itu berupa rumput setinggi 2,5 sampai 3 meter dan masih juga disisakan sampai pekerjaan selesai. Kemudian ada perkebunan kelapa yang sudah ada dan sudah termasuk tua dan tidak lagi produktif, tetapi ini banyak yang mati karena terendam air Sungai Indragiri pada saat pasang. Nah, akibatnya juga produksi kelapanya juga menurun. Camp Bantalan diawali dengan luas sekitar 5 hektar, lalu kemudian berkembang sampai pada saat ini sekitar 20 hektar. Dan ini tidak mengherankan oleh karena lahan di sana demikian luas yang tersisa, yang masih juga tidak tergarap, dibiarkan terbengkalai dan menyatu dengan Camp Bantalan ini sendiri. Dengan demikian untuk meluaskan itu tinggal menambah jumlah warga yang terlibat di dalam camp dan juga menggunakan modal-modal yang ada pada Camp Bantalan ini untuk meluaskannya. Lahan ini ditanami dengan jeruk, kemudian pisang, pepaya, mentimun, ada labu, ada terong, ada semangka, kacang panjang, gambas, dan kelapa. Jadi banyak sekali ininya variasi dari tanaman yang ditanam di sana. Sejalan dengan pembangunan camp, dibuat juga tanggul sepanjang 6 km, hampir mengelilingi Camp Bantalan ini. Tujuannya adalah untuk membendung banjir. Jadi membendung air dari Sungai Indragiri pada saat pasang. Ada semacam barisan tanaman rumput yang setinggi 3-4 meter itu, atau 2,5-3 meter, beberapa rumput dengan setinggi itu, ketebalannya sekitar 5-6 meter. Nah, ini dimaksudkan untuk benteng pertama membendung air pasang dari Indragiri. Tetapi ini ternyata kurang efektif, oleh karena itu Pertamina dengan dana di luar dana camp ini membangun tanggul sepanjang 6 km itu. Nah, dengan demikian setelah benteng pertama dari rumput setinggi 2,5-3 meter ini terlampaui oleh air pasang ini, maka air yang pasang ini akan dibendung atau dihadang oleh tanggul-tanggul ini. Tanggul ini sendiri tidak terbuat dari beton, hanya dari tanah liat di sana yang kemudian ditinggikan sekitar 1,5-2 meter, dan itu sudah cukup untuk menahan air pasang yang akan masuk ke kawasan. Dengan demikian maka pembangunan kawasan itu menjadi lebih mudah dan lebih teratur, lebih tertib. Camp Bantalan sendiri itu diisi dominan oleh warga lokal, dan juga di samping pertanian mereka juga peternak, dalam hal ini sapi 12 ekor, kemudian juga ikan lele sebanyak 14.300 bibit, dan air ya berasal dari air Sungai Indragiri itu. Dan untuk mencegah jangan sampai air ini membanjiri lalu kemudian merendam tanaman-tanaman yang ada di camp, maka di samping tanggul-tanggul tadi dibuat juga parit-parit yang melintang berupa jaringan di sepanjang atau di seluruh kawasan ini, sehingga camp Bantalan ini juga dikenal sebagai camp 1000 parit. Dan parit-parit inilah yang kemudian berfungsi menampung air-air limpasan itu ataupun air hujan yang berlebihan, sehingga tidak lagi menggenang di tanaman-tanaman itu di kawasan itu, tetapi masuk ke dalam parit-parit ini dan diarahkan ke luar dari kawasan ini. Penerangan kawasan sendiri ini sudah menggunakan energi yang terbarukan, jadi ada kemandirian energi di sana. Dalam hal ini menggunakan solar cell. Ya, walaupun solar cell ini hanya digunakan untuk penerangan, belum untuk menggerakkan mesin-mesin produksi, karena memang di Camp Bantalan ini tidak memproduksi dalam artian pasca panennya. Dan
ada juga kompos-kompos yang diperoleh dari kotoran sapi itu. Pemasaran komoditasnya sendiri tidak banyak, karena sebelumnya juga sudah ada kegiatan pemasaran walaupun dalam skala yang kecil sebelum adanya camp ini. Dan untuk mempermudah pemasaran ini, Bupati pada saat mengadakan kunjungan ke camp melihat bahwa ada keperluan semacam dermaga gitu, dermaga kecil, dan beliau menjanjikan, lalu kemudian beliau merealisasikan janjinya itu, dan dermaga ini sampai hari ini masih digunakan dengan baik, di mana semua komoditas panen dari kawasan itu dikumpulkan di dermaga ini, kemudian bersama-sama dengan warga yang kemudian akan pergi ke pasar itu menggunakan perahu pompong, ya, perahu pompong untuk berangkat ke pasar yang umumnya berada di Pulau Batam. Nah, ini adalah wajah kawasan pada saat awal di mana Pertamina dan Fleetmas Indonesia maupun Fleetmas Wilayah bertemu dengan warga dari camp ini. Bisa dilihat di sini tidak ada fasilitas untuk duduk sekalipun, apalagi bernaung dari panas terik yang ada di kawasan itu. Di sini Pak Zainal Arifin dari Headvan, dari timur sana, dari NTT, yang ditugasi untuk mewakili FI melihat lahan di sana. Ya, apakah lahan ini memang cocok sebagai camp nantinya atau terpaksa harus ditinggal. Dan warga sendiri pada saat kunjungan Pertamina dan Fleetmas Indonesia ini menemukan bahwa kegiatan sehari-hari dari ibu rumah tangga dan bapak-bapak di sana adalah mengupas buah pinang yang kemudian dijual di pasar-pasar mungkin dekat Tembilahan sana atau di desa Bantalan itu sendiri. Perlahan wajah dari lahan di Bantalan ini sudah mulai berubah, ya, dengan digarapnya lahan-lahan ini, kemudian mulai ditanam dengan jeruk, kemudian dengan pisang, lalu peremajaan dari pohon-pohon kelapa itu sendiri, dan ini baru berjalan sekitar 3-4 bulan dari awal pembangunan camp Bantalan ini sendiri. Dan di camp di sini juga ada perikanan yang dikembangkan untuk beternak ikan lele. Ya, ini adalah kolam-kolam yang siap diisi dengan ikan lele. Kemudian untuk mendukung kegiatan pertanian di camp, maka dibuatkan semacam kawasan kecil untuk menyimpan bibit-bibit tanaman, memeliharanya sebelum kemudian ditanam di lahan yang memang diperuntukkan untuk bibit-bibit ini. Ikan lele yang baru datang tidak langsung dimasukkan ke kolam peternakannya, tetapi diaklimatisasi dulu supaya beradaptasi dengan suasana lingkungannya, baru kemudian dipindahkan ke kolam ikan lele yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan pada April 2015 ini kira-kira sekitar setahun setelah, atau ya 8 bulan setahun setelah camp ini dimulai, baru teman-teman mulai bersiap membuat ruang pertemuan ini. Di setiap camp itu wajib membangun ruang pertemuan, tujuannya adalah untuk musyawarah, ya, antara warga dengan warga, warga dengan Pemda, warga dengan FI ataupun dengan Pertamina, ataupun dengan pengunjung-pengunjung lainnya yang memang bermaksud untuk mendiskusikan perkembangan camp itu sendiri. Sebelum diresmikan pun, ruang pertemuan itu sudah dimanfaatkan untuk pertemuan-pertemuan dalam membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di hari-hari yang mendatang. Nah, demikian juga kegiatan-kegiatan pertanian itu berjalan bersama-sama dengan masa konstruksi dari ruang pertemuan. Kita lihat di sini ada jagung, kemudian ada timun, ya, kemudian kebanyakan jagung dan timun, lalu kemudian pengolahan-pengolahan lahan juga di camp Bantalan ini tidak bisa menggunakan pacul saja. Pacul itu biasanya hanya untuk menata ulang dari galengan-galengan yang memang akan dibuat. Tetapi
kegiatan utama dari penggarapan lahan ini menggunakan traktor tangan. Dan traktor tangan ini memang dialokasikan di dalam dana camp sehingga tidak bermasalah dalam hal ini. Mereka tidak perlu menyewa karena ini pun akan digunakan selamanya. Nah, perlahan wajah ini juga sekitar 80 sampai setahun sudah muncul di sini tanaman terong, ada jeruk, pisang yang tumbuh subur di kawasan, dan ada juga timun di sini. Demikian juga dengan cabai-cabai keritingnya. Lalu kemudian di lahan-lahan camp yang lain pada bulan Mei 2015 itu memasuki masa peresmian. Jadi semua bersiap, semua mengadakan acara-acara peresmian. Maksudnya adalah untuk menjadi tolak ukur apakah camp 1 ini akan berlanjut dengan camp 2 atau tidak berlanjut sama sekali. Dan pada saat peresmian inilah maka kemudian Flimas wilayah dan itu berkunjung kembali ke kawasan ini, di samping juga mengundang bupati, kemudian aparat Pemda, dan sebagainya. Pada saat itu, Flimas Indonesia kebetulan tidak mewakilkan kecuali langsung ke Pak Fadil sebagai Ketua Batobo, dan Tamina diwakili oleh Pak Priyo pada saat peresmian ini. Nah, ini adalah parit-parit yang memang sengaja dibangun, yang baru dibangun pada saat camp dimulai, yang tujuannya adalah untuk mereduksi sebanyak mungkin genangan-genangan air di kawasan. Jadi untuk mencegah busuknya tanaman-tanaman yang sudah ditanam di sana. Lalu kemudian kita lihat ada pohon ada bibit-bibit pisang yang akan ditanam di sana, dan jumlahnya juga masih ratusan, artinya penanamannya ini sangat masif. Demikian juga dengan bibit-bibit jeruk, kemudian timun, ketela, dan sebagainya, semua dalam jumlah yang besar. Dan pada Januari 2016, artinya pada saat usia camp ini sekitar akan mencapai 2 tahun. Sini sudah panen pisang dan jeruk sudah bisa dimulai dalam jumlah yang juga cukup signifikan. Demikian juga timun, kemudian singkong, dan sebagainya. Dan ini kita lihat dari jenis-jenis komoditas yang dipanen. Di samping jeruk itu ada gambas, kemudian ada semangka, ada timun, dan ini semua kemudian masih ditambahi lagi dengan karya-karya elektronik di sini, di mana untuk membangkitkan energi listrik menggunakan solar cell. Ini salah satu dari kemandirian energi yang dimanfaatkan oleh camp Bantalan ini. Tidak menggunakan mikrohidro, tidak menggunakan angin, tetapi lebih menggunakan sel suryanya. Dan ini adalah pembuktian bahwa sel surya yang diinstalkan itu sudah bisa difungsikan. Umumnya hanya untuk menyalakan atau menerangi kawasan dan tidak untuk menggerakkan mesin-mesin produksi yang memang tidak disediakan. Ini adalah dermaga kecil sumbangan dari Pak Bupati ya, yang menjadi tempat penampungan komoditas maupun warga-warga yang siap ke pasar. Dan di sebelah kiri bawah itu adalah perahu pompong yang bisa digunakan oleh warga untuk mengangkut komoditas dari kawasan itu bersama dengan warganya, berangkat bersama-sama lebih ke hilir menuju ke Pulau Batam. Nah, ini adalah profil dari rumput setinggi 2,5-3 meter yang kemudian dengan ketebalan sekitar 5-10 meter kira-kira itu untuk membendung aliran sungai Indragiri yang melimpas ke samping ya, ke samping. Dan kalau toh air ini masih bisa menembus barisan rumput-rumput tinggi ini, air ini masih harus berhadapan dengan tanggul-tanggul tinggi 2,5 atau 3 meter itu. Dan dengan demikian seluruh
kawasan, baik kawasan maupun tanaman, ini terselamatkan dari rendaman banjir. Dan ini kita lihat bahwa pada April 2016, kira-kira sudah 2 tahun camp ini beroperasi, maka kita lihat tanaman-tanaman jeruknya juga semakin besar dan juga panen buahnya menjadi semakin banyak. Demikian juga pohon pisangnya. Nah, dengan panen-panen besar seperti ini, tidak mengherankan kalau omset dari camp Bantalan ini cukup bagus juga. Ya. Dan ini sangat serasi dengan masifnya tanaman-tanaman yang ditumbuhkan di kawasan ini. Di samping sayuran, juga tanaman buah-buahan ini sangat memegang peran penting di dalam peningkatan omset camp Bantalan. Pada saat mengelilingi camp Bantalan ini, seluas kira-kira pada saat itu masih 5-7,5 hektar, pada bagian-bagian sisi luar dari camp Bantalan ini, itu ternyata masih sering dikunjungi oleh babi hutan, dan bisa kita lihat jejak-jejak babi hutannya berkubang di foto bagian kanan atas itu, dan bagian yang lain dari camp ini yang masih belum tergarap. Memang ini di luar kawasan, dan kawasan-kawasan inilah yang kemudian menjadi kawasan tambahan dari camp Bantalan itu sendiri. Nah, sayuran-sayuran yang ada kacang panjang, ada timun, ada gambas yang ditanam di kawasan, di samping buah-buahan seperti pisang, kemudian pepaya. Inilah yang kemudian menjadi primadona ataupun produk-produk andalan dari camp Bantalan di samping jeruknya tadi. Oleh karena itu, pada saat omset ini pertama kali dicatat, camp Bantalan itu menunjukkan omset sekitar 10-12 juta. Lalu kemudian perlahan naik dengan mulai banyaknya komoditas yang bisa dipasarkan, dan kenaikan ini tidak ada lonjakan-lonjakan karena praktis memang mereka tidak atau belum menjual sapi-sapi yang diternakan di sana. Demikian juga dengan ikan lelenya, pada suatu ketika memang nanti itu akan memberikan lonjakan-lonjakan pada penerimaan omset. Tetapi dari 2015 September sampai dengan Juli 2017, ini masih belum terlihat lonjakan-lonjakan itu. Nah, artinya adalah bahwa camp Bantalan ini memang tulang punggungi oleh buah-buahan itu. Walaupun demikian, kalau kita lihat bahwa omset pada saat kami harus berhenti bekerja di camp itu sudah mencapai sekitar 350-370 juta, sekitar itu. Satu jumlah yang juga cukup baik. Dan kalau ini terus beroperasi dengan baik, di mana jeruk-jeruk juga kemudian jumlahnya semakin banyak, maka omset-omset ini pun juga akan meninggi dengan sendirinya. Berapa omset yang sudah dicapai sampai tahun ini sudah entah masih dicatat entah tidak. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa dari lahan-lahan yang berantakan seperti ini sebelah kiri, lalu kemudian menjadi lahan yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman jeruk maupun pisang dalam jumlah yang besar, ini jelas memberikan satu harapan bahwa camp ini sebetulnya bisa menjadikan pola bagi teman-teman CSR ataupun PKBL di BUMN untuk melakukan hal yang sama. Ya, tidak harus kemudian bahwa ini adalah karya Pertamina yang harus menjadi panutan atau contoh dan sebagainya, tetapi dengan fakta yang bisa ditunjukkan seperti ini, bahwa camp yang tadinya atau lahan-lahan yang tadinya tidak menghasilkan, tidak produktif, itu kemudian bisa menjadi produktif seperti ini dengan omset bisa mencapai ratusan juta, itu kan sesuatu hal yang juga patut direnungkan, dipertimbangkan untuk kemudian mari kita realisasikan bersama, karena dosen di seluruh Indonesia juga cukup banyak. Demikian juga yang mereka aktif di masyarakat pun juga semakin lama semakin banyak, ya, atas kesadaran mereka sendiri bahwa bagaimanapun juga dosen itu juga harus ikut membantu mensejahterakan dan mencerdaskan bangsanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.